Pengobatan yang bersifat psikoterapi itu pada intinya mengobati rasa gelisah atau rasa kurang nyaman yang ada pada diri manusia. Nah, rasa kurang nyaman itu bisa diobati dengan doa-doa yang sudah pernah disebutkan barusan itu, antara lain Al-Fatihah, Muwidatan, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang nomor 2 itu berbicara tentang pengobatan medis dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti mengkonsumsi madu, jinten hitam, meminum air zam-zam, mengkonsumsi kurma. Bahkan ada hadis yang cukup menggelitik kita, yaitu hadis meminum air kencing onta sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian tentunya pada saat ini dunia sudah semakin berkembang dan perkembangan itu tumbuh dengan pesat jauh dari zaman Rasulullah. Bayangkan saja dulu mbah saya itu haji dengan kapal laut bisa sampai 8 bulan. Nah, saat ini haji sudah bisa menggunakan pesawat terbang. Itu bisa hanya makan waktu 1 hari 1 malam mungkin. Jadi ada perkembangan teknologi yang sangat jauh. Tentunya juga dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ilmu pengetahuan kita tahu bahwa ada fakultas secara spesifik yang pelajari tentang ini, tentang medis, yaitu misal fakultas kedokteran yang nantinya akan mencetak dokter-dokter baru, fakultas kedokteran gigi, fakultas keperawatan. Jadi seiring berkembangnya zaman, hadis ini bisa juga dicek dengan menggunakan disiplin ilmu medis yang sudah ada pada saat ini. Di sini pendapat dari Ibnu Khaldun dan Syekh Waliullah Ad-Dihlawi tentang hadis-hadis pengobatan itu, menurut beliau hadis pengobatan tertentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tertentu dengan suhu iklim tertentu dan kondisi tertentu seperti daerah gurun pasir Arab, sehingga tawaran pengobatan medis tersebut belum tentu cocok untuk segala kondisi manusia secara menyeluruh. Nah, di sini saya akan berbicara beberapa contoh hadis medis yang dapat ditemukan di kitab-kitab hadis. Kita di sini langsung bicara maknanya saja. Dan saya rasa untuk teks bisa dilihat di buku yang sudah Ustaz Mahruz share ya. Yang pertama itu hadis tentang keutamaan wudhu. Kok bisa? Apa pengaruhnya wudhu terhadap kesehatan? Nah, di sini ada, menurut dakwatuna.com, bagian-bagian anggota wudhu itu yang kita basuh dalam wudhu ya. Jadi kalau yang wajib itu antara muka, tangan, nah sebagian rambut, terus kaki. Itu anggota tubuh yang wajib dibasuh ya. Itu menurut dakwatuna.com merupakan titik yang penting dilakukan peremajaan. Nah, wudhu sangat efektif untuk mencegah masuknya bibit penyakit. Karena wudhu itu kan dilakukan oleh air yang sampai 2 belah. Jadi air itu juga efektif untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang sudah ada dalam anggota-anggota tubuh itu. Apalagi sekarang zaman COVID. Ingat COVID. Jadi COVID yang sudah mewabah saat ini,
yang sangat ditekankan untuk dibasuh itu adalah tangan. Dan ini merupakan anggota wudhu. Nah, selanjutnya ini yang cukup menggelitik barusan, yaitu hadis air susu onta dan kencing onta. Mungkin kalau air susu onta masih masuk akal ya. Nah, ini bagaimana dengan hadis kencing onta? Sebelum kita membahas, mari kita bahas terlebih dahulu hadis ini. Itu adalah Imam Bukhari, yang kita tahu bahwa banyak ulama yang sepakat bahwa Imam Bukhari adalah perawi yang paling sahih untuk saat ini. Secara sanad hadis ini sahih, secara tekstual, secara matan hadis ini ya bisa dikatakan hadis yang janggal secara matan. Karena bagaimana bisa kencing onta menyembuhkan penyakit, padahal kencing sendiri itu kan najis. Namun ulama mengartikan dengan apa adanya. Nah, teks yang ada itu memang mengartikan bahwa itu bukan kencing onta. Nah, di sini ulama mengartikan secara tekstual karena tidak ada majaz yang ada pada teks itu. Kemudian bagaimana lantas pendapat para ulama, padahal mereka tahu kalau kencing itu najis. Nah, akhirnya di sini ulama berpendapat kalau memang air kencing onta dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan beberapa penyakit, maka hukumnya boleh-boleh saja selama masih dipergunakan untuk mengobati sakit tersebut. Nah, jadi kencing onta menurut para ulama, kalau memang ada kandungan dalam kencing onta yang bisa menyembuhkan beberapa macam penyakit, itu boleh diminum walaupun najis, asalkan memang benar-benar untuk mengobati suatu penyakit, bukan hanya dibuat gaya-gayaan mentang-mentang bisa minum kencing onta Anda minum, itu gak boleh. Kemudian tapi di sini ada peneliti, yaitu Dr. Abdurrahman Al-Asas dari Universitas Ummul Qura Makkah. Beliau mengatakan air kencing maupun air susu onta dapat menyembuhkan beberapa penyakit, diantaranya hepatitis, kemudian penyakit gula atau diabetes, dan penyakit lain sesuai dari kebutuhan pasien. Kemudian di sini ada hadis khasiat minyak zaitun. Kita tahu minyak zaitun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Nah, dari sanadnya tidak ditemukan tadlis atau sesuatu yang menyebabkan cacatnya hadis. Kemudian bisa disimpulkan hadis ini sahih secara sanad. Nah, minyak zaitun itu berasal dari pohon zaitun yang beberapa kali memang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah pun sejak 14 abad yang lalu menganjurkan untuk mengonsumsi minyak zaitun sebagai alternatif pengobatan. Nah, diantaranya manfaat minyak zaitun yang pertama itu jika diminum dapat menguatkan empedu, menurunkan asam lambung, mencegah gangguan pencernaan, mengobati penyakit wasir, mengobati impotensi, membantu datang bulan yang bermasalah, menghilangkan racun dalam tubuh, mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dan tumor, menurunkan kadar gula darah, kolesterol, dan mencegah penyakit diabetes. Itu penyakit-penyakit yang disebutkan sangat berbahaya seperti diabetes. Diabetes itu salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akan tetapi bisa distabilkan. Nah, ketika seorang sudah positif terjangkit diabetes, itu lambat laun akan menyerang organ-organ tubuh lainnya.
Kemudian di sini kanker dan tumor. Jadi itu penyakit yang juga ganas dan ini bisa dicegah dengan minum minyak zaitun. Seperti impotensi, ketika orang terkena impotensi ya bakalan tidak punya anak. Kemudian lanjut, jika dioleskan, jadi minyak zaitunnya itu bukan diminum. Yang kedua itu jika dioleskan dapat menghilangkan flek dan kerut di wajah, melindungi dari bakteri, mencegah rontaknya rambut, menghilangkan penyakit kulit, menghaluskan dan melembabkan kulit, mencegah penuaan diri dan menjaga kebersihan kulit kepala. Nah, ini buat cocok untuk wanita mudi-mudi. Jadi ketika ingin merawat diri, beli skincare yang mahal, terus bedaknya juga mahal, itu ketika kita memang sudah tidak punya uang, apalagi sekarang COVID, jadi ekonomi menurun, asalnya kita bisa berpendapatan segini, tapi kita ketika COVID berpendapatan segini, itu minyak zaitun bisa dijadikan alternatif buat perawatan kecantikan diri. Kemudian yang keempat, kita berbicara masalah bekam. Jadi ketika Anda pernah lihat gambar, kemudian gambar itu bundar dan merah agak kepekatan, merah agak hitam kepekatan, itu biasanya hasil bekam. Nah, bekam itu sering kita temui di beberapa pengobatan tradisional, dan biasanya bekam itu menyedot darah-darah kotor. Nah, di sini hadis yang berbicara tentang bekam diriwayatkan dari Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta Malik dan Sunan Ad-Darimi. Kemudian hadis ini tergolong hadis marfu karena Humaid bin Abi Humaid menyembunyikan periwayatan dan Anas bin Malik. Namun setelah dilakukan pengecekan secara berulang-ulang bisa dibantah karena tercatat Humaid berguru kepada Imam Anas bin Malik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bukan hadis sahih secara sanad. Jadi Humaid bin Abi Humaid ini berguru kepada Anas bin Malik. Namun ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menghilangkan sanad Anas bin Malik. Namun ulama tetap mengecek sanad hadis ini. Kemudian setelah diketahui bahwa Humaid bin Abi Humaid itu pernah berguru pada Anas bin Malik, maka hadis ini masih dikatakan hadis sahih karena secara sanad itu terus bersambung. Kemudian apa saja manfaat bekam? Bekam di sini dapat menimbulkan beberapa macam penyakit. Tentunya antara lain masuk angin, darah tinggi, kolesterol tinggi, stroke jantung, asam urat, rematik, migrain, vertigo, sakit gigi, sakit mata, sakit asma, biduran. Ya beda ya biduran sama biduan. Jadi salah satu huruf saja itu bisa bias nanti. Kalau biduran itu penyakit bentol yang banyak, itu biduran. Nah, kalau biduan itu bentol yang ada di pinggiran kota. Itu bedanya antara biduran sama biduan. Liver, epilepsi dan lain-lain. Nah, bekam ini biasanya bekam ditujukan untuk mengeluarkan darah kotor dan atau gangguan darah. Selain bisa mengobati bekam juga selain bisa mengobati, bekam juga bisa mencegah beberapa yang dapat dicegah, antara lain sakit kepala, sakit di wajah, salon gogo, sakit telinga, sakit hidung, sakit kerongkongan. Jadi itu beberapa manfaat ya yang sudah kita bahas mengenai hadis-hadis medis. Kemudian kita dapat tarik kesimpulan bahwa
hadis medis itu dapat didefinisikan hadis-hadisnya secara tekstual, matanya memiliki makna yang menyampaikan informasi atau isyarat tentang bagaimana kita harus menjaga kesehatan atau mengobati suatu penyakit. Dengan dua model pengobatan pada Nabi, yang pertama itu tentang pengobatan psikoterapi, ya dan psikoterapi bisa diobati dengan membaca ayat-ayat atau doa-doa tertentu. Yang kedua itu mengonsumsi bahan-bahan herbal. Jadi ya penyakit medis pada umumnya. Jadi kalau psikoterapi itu membahas tentang ketenangan jiwa, kemudian gangguan jin dan setan. Nah, itu berpengaruh pada psikoterapi. Nah, kalau nomor 2 ini sakit-sakit medis pada umumnya, yaitu bisa diobati atau dicegah dengan mengkonsumsi bahan-bahan herbal seperti jinten hitam, habbatus sauda, madu dan lain sebagainya yang sudah dianjurkan barusan oleh Rasul. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Farhan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.